Elohim menghukum seseorang dengan penyakit yang membawa kematian. Orangnya nggak mati tapi koma 40 tahun. Saya tanya kepada saudara, kalau saudara dan saya itu dihukum mati oleh Elohim, jantungnya putus, stroke, saudara milih langsung mati atau milih dibantu alat-alat penopang kehidupan sampai tahunan saudara tetap hidup, ngahabisno duit, ngahabisno dunia? Adalah suatu anugerah yang luar biasa ketika kita hidup di zaman ketika peradaban dan sains itu luar biasa. Sehingga orang yang terkutuk pun dia seolah-olah mendapatkan kesempatan yang kedua, kesempatan ketiga untuk memperbaiki dirinya. Dan melalui dunia medis, melalui dokter, melalui obat, melalui penanganan dengan alat-alat bantu kehidupan, manusia dimungkinkan ketika terkutuk pun dimungkinkan untuk bisa memperpanjang hidupnya. Pertanyaannya, untuk apa dia mau memperpanjang hidupnya? Kalau Elohim turut bekerja juga melalui sains, dan saya yakin dia turut bekerja di sana, tujuannya cuma satu, supaya manusia itu kembali kepada jalan yang benar. Kami memiliki Yahweh seperti Engkau, Elohim yang senantiasa hidup dan hebat dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Bapa. Engkau memberkati kami semua, jemaatmu yang terkasih tempat ini, hingga kami boleh berkumpul sebagaimana kami ada, semuanya karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Engkau memberkati ibadah kami, dari awal hingga akhir kami serahkan semua ke dalam bimbingan Roh Kudus-Mu, mengurapi setiap kami, setiap hati yang hadir di tempat ini, maupun setiap pemirsa yang mendengarkan melalui YouTube, dan dimanapun juga saudara kami yang mendengarkan melalui jaringan yang kami miliki, dimanapun mereka berada ya Bapa. Engkau memberkati mereka semuanya, dan Engkau juga memberkati dimanapun umat-Mu berkumpul. Biarlah nama Yahweh yang dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih ya Bapa. Dengan perlindungan para malaikat Samaim, Engkau bentengi kami, agar kami boleh menerima setiap berkat dari Engkau dengan seutuhnya. Kami siap untuk memulai ibadah kami hanya di dalam satu nama, Yahweh Yeshua Mashiach. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, kembali bertemu dalam kasih Yeshua Mashiach. Yeshua kekasih jiwaku. Angkatlah pujian, namamu
Siapa di sana? Saya siapa di sana? Saya aku jadi anak. Saya kekasih hidupku, namamu segalanya bagiku. Ku selalu ikut jalan, penuhi hati dan jiwaku, Yesus. Kekasih hidup
puaskan ku dengan kasih-Mu. Kau segalanya, Kau segalanya, dan terindah bagiku. Puaskan ku dengan kasih-Mu, puaskan ku dengan kasih-Mu. Haleluya. Diberkatilah Engkau Yahweh Yeshua HaMashiach dengan setiap pujian kami, semua pengagungan, pemuliaan yang kami naikkan hanya bagi-Mu. Terima kasih. Kami siapkan hati kami menikmati segala kebenaran firman-Mu melalui kata-kata manusia yang sangat terbatas, tapi Roh-Mu yang tidak terbatas boleh senantiasa membawa kami kepada seluruh kebenaran. Diberkati semua yang hadir dan saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir. Engkau juga memberkati mereka dalam keadaan apapun, dan juga untuk jemaat di Blessing Church dan juga semua pemirsa Hermodil Channel dimanapun berada, kami semua diberkati. Engkau membentengi, memagari kami dengan para malaikat Samayun yang kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dari awal hingga akhir kami serahkan semuanya dalam pimpinan Roh Kudus. Demi nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Parente berea venturanza abundante sempre. Saudara semua diberkati Yahweh Yeshua HaMashiach. Berlimpah-limpah selama-lamanya. Haleluya. Kalau saudara menyaksikan di televisi ya yang suka lihat YouTube, ini kan di dunia ini banyak terjadi peperangan antar negara. Ukraina, Rusia, belum lagi yang di Timur Tengah, Israel, Palestina, Lebanon, Iran. Nah, sudah. Saudara, kalau melihat di siaran YouTube, banyak orang yang ya nggak tahu, mereka itu menganggap dirinya dapat pesan-pesan khusus atau ya biasalah, mereka diberitahu Roh Kudus dan sebagainya. Kalau ini peperangan yang sekarang terjadi ini akan memicu perang dunia ketiga, dan itu ada hubungannya dengan Israel, dan mereka semua memberi peringatan bahwa wah, ini Yesus akan segera datang, karena Yesus akan datang ini sebelum terjadi peperangan itu, gitu ya. Jadi mereka supaya memberi peringatan pada orang-orang percaya untuk siap sedia, gitu. Menurut saya itu positif, bagus. Peringatan-peringatan seperti itu bagus, karena memang orang-orang Kristen itu perlu diingatkan setiap saat bahwa paling tidak hidup ini kan sementara. Mau Yesus datang, mau ada perang dunia ketiga, hidup ini kan sementara, toh? Betul nggak? Ya, kita tidur nanti malam, besok bisa bangun tidak aja, kita kan nggak tahu. Ya. Tetapi ada pertanyaan, apakah memang Yesus itu akan segera datang? Dengan ditandai dengan peperangan-peperangan seperti ini. Saya pernah ketika saya menerangkan tentang zaman baru, masih ingat bahwa akan terjadi gempa di mana-mana, bangsa bangkit melawan bangsa, terjadi kelaparan, balas sampah. Tapi Yesus katakan itu belum kesudahannya, itu hanya menjelang zaman baru. Masih ingat kata-kata saya? Saya pribadi tidak bisa meyakini bahwa Yesus itu segera datang hanya karena ada peperangan di Timur Tengah. Peperangan di Timur Tengah, kalau toh sampai melibatkan banyak negara, dan mungkin boleh disebut perang dunia ketiga,
tetap saya pribadi tidak bisa meyakini bahwa itu adalah tanda Yesus akan segera datang. Tapi menurut kitab suci yang saya pelajari, itu menunjukkan bahwa manusia memasuki suatu era atau zaman yang baru. Nah, era apa itu? Itu yang saya tetap yakin ketika Elohim memberitahu saya bahwa tahun 32 adalah masa kegelapan. Jadi itu masih, kalau 24 ya masih 8 tahun lagi. Tapi itu bukan kedatangan Yesus, itu masa kegelapan. Saudara perhatikan bahwa yang namanya orang beragama, khususnya Kristen, karena percaya akan eskatologi, percaya bahwa Yesus akan datang, dan itu janjinya sudah 2000 tahun yang silam. Setiap ada kejadian atau momen-momen yang luar biasa di dunia ini, khususnya wabah, peperangan, yang sebetulnya itu hanya menandai masuknya manusia ke zaman yang baru. Mereka selalu memaknai itu bahwa Yesus segera datang. Dan banyak akhirnya orang yang, ya katakan saja lah, yang terlalu menggebu-gebu, ya ekstrim lah, yang selalu berpikir bahwa wah ini tanda Yesus akan datang. Akhirnya mereka itu ada yang ngungsi, ada yang gini begitu, ada yang jual semua hartanya. Tetapi sampai hari ini Yesus belum datang. Ya, jadi itu reaksi yang sangat wajar di dalam setiap sejarah Kristen, bahwa kalau ada momen-momen kejadian-kejadian yang dianggap luar biasa, khususnya dengan gempa, apalagi ini megatrust ini, wah ini gempa megatrust ini Pulau Jawa bisa terbelah menjadi 2 dan sebagainya. Ya mereka ini sudah pada bingung semua, saudara. Yesus berkata bahwa kedatangan anak manusia tidak disertai dengan tanda-tanda lahiriah. Tidak. Di saat orang berkata tenang, tidak ada apa-apa, itulah anak manusia bisa hadir. Itu sebabnya di saat ada perang, di saat ada wabah, di saat ada gempa yang luar biasa menggoncang, itu Yesus tidak akan datang di saat-saat seperti itu. Karena orang-orang sudah siap-siap semua. Orang-orang sudah memprediksi. Kedatangan Yesus tidak bisa diprediksi. Ya, jadi yang penting apa? Sikap kita apa? Tidak usah kita gontok-gontokan, tidak usah kita marah atau bagaimana terhadap orang yang berpikir, wah ini tanda-tanda zaman seperti ini berarti ini Yesus ini sudah paling tidak tahu nih ini sudah datang ini. Biar tidak apa-apa, orang mau punya prinsip seperti itu. Ingat bahwa pemahaman, pemaknaan, dan pengamalan kita dalam istilahnya beragama itu adalah urusan pribadi, ranah pribadi, daerah pribadi kita masing-masing. Tidak seorang pun yang boleh menghakimi. Ya, saya juga tidak menghakimi siapapun. Saya kalau mendengar pendeta-pendeta yang khotbah, wah ini kedatangan Yesus, tidak lama lagi dia akan menjejakkan kakinya di Sion. Ya, saya cuma bilang, ya semoga. Meskipun saya tidak bisa yakin itu, tapi saya katakan, ya bagus kalau memang seperti itu. Tahu untuk apa dunia ini dibuat lama-lama, betul nggak? Ya, jadi nggak perlu kita tuh a priori marah atau tersinggung atau menganggap orang itu ekstrim dan sebagainya, nggak perlu. Setiap kita itu punya pemahaman pribadi terhadap apapun. Kalau itu berkenaan dengan Elohim, ya, itu hak pribadi kita. Kita tidak bisa saling menghakimi, bertengkar dan sebagainya. Bahwa kerajaan Elohim itu kebenaran, damai sejahtera, ya, sukacita, itu harus dipelihara. Ketika tidak ada sukacita, tidak ada kebenaran, tidak ada damai sejahtera, salah satunya saja hilang, itu kerajaan Elohim sudah nggak ada di dalam hidup kita. Itu yang harus kita pelihara, ya. Untuk pagi hari ini saya akan khotbah dengan tema berkat dan kutuk masihkah berlaku bagi orang Kristen. Ya, berkat dan kutuk masihkah berlaku bagi orang Kristen. Ya, ada suatu pemahaman
bahwa orang Kristen karena hidup di dalam zaman anugerah, nah mereka selalu berkata zaman anugerah. Saya berkali-kali berkata anugerah itu nggak ada zamannya, ya. Sejak Elohim menciptakan langit dan bumi dan semua isinya, anugerah itu berlaku. Kedaulatannya berlaku, kasihnya berlaku, keadilannya berlaku, semuanya berlaku, ya. Jadi nggak ada anugerah itu zaman tertentu itu anugerah, tidak ada. Kalau firman berkata, Yahweh berkata, aku akan mengadakan perjanjian yang baru dengan kaum Israel, nah itu ada. Tapi perjanjian yang baru itu dengan kaum Israel, bukan dengan manusia pada umumnya. Ini banyak kesalahpahaman di situ, ya. Saya tidak sedang menerangkan itu pagi hari ini. Tetapi yang lucu, yang aneh, orang-orang Kristen yang menganggap bahwa mereka hidup di zaman anugerah, mereka itu selalu berpikir bahwa mereka itu hanya menerima berkat, tidak ada kutukan. Ya, berkat dan kutuk itu banyak disinggung di dalam seluruh kitab suci kita. Bahkan sampai di kitab suci Perjanjian Baru, itu ada berkat dan kutuk. Tapi saudara-saudara kita yang sangat percaya akan doktrin anugerah itu selalu berpikir bahwa di dalam Yesus Hamasiah itu tidak ada kutukan, yang ada hanya anugerah. Saya katakan amin. Kalau di dalam Yesus menjadi orang Kristen percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, itu tidak berarti dia tinggal di dalam Yesus Hamasiah. Orang yang tinggal di dalam Yesus Hamasiah, Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar, dan semua orang yang adalah ranting-rantingnya yang menancap dan tinggal di dalam Yesua, dia akan berbuah-buah dengan lebat untuk kemuliaan Yahweh Yesus Hamasiah. Bukan sekedar orang menyebut dirinya Kristen atau ke gereja atau percaya Yesua, tidak. Tapi ditunjukkan dalam buah-buah dan kebergantungan mutlak terhadap Yesus Hamasiah sebagai pokok anggur. Nah, itu ada di dalam Yesua. Nah, orang yang seperti itu ya pasti tidak ada kutukan. Pasti hanya berkat yang ada di dalam hidup mereka, ya. Jadi, tetapi masalahnya, apakah semua orang Kristen itu hidup di dalam Yesus? Apakah orang yang menganggap dirinya orang Kristen yang hidup di zaman anugerah itu tinggal di dalam Yesus sungguh atau tidak? Kan itu menjadi pertanyaan yang sangat penting bagi setiap kehidupan kita. Ya, coba saya akan ajak saudara membaca di dalam. Saya minta tolong ya, seperti minggu lalu. Siap? Andreas, baca. Galatia pasal 3. Galatia pasal 3 ayat 10, 13 dan 14. Sebab beberapa dari mereka yang mengandalkan perbuatan Torah, mereka sesungguhnya berada di bawah kutuk, karena telah tertulis, terkutuklah setiap orang yang tidak tekun melakukan segala hal yang telah tertulis di dalam kitab Torah. Hamasiah telah menebus kita dari kutuk Torah, karena rela menjadi kutuk demi kita. Sebab telah tertulis, terkutuklah setiap orang yang digantung pada kayu salib. Dengan demikian berkat Abraham bagi bangsa-bangsa dapat terwujud di dalam Hamasiah Yesua, sehingga melalui iman kita dapat menerima roh yang dijanjikan itu. Ya, masih. Sekarang Benaya baca yang keras. 1 Korintus pasal 16 ayat 22. Jika seseorang tidak mengasihi Adon Yesus Hamasiah, biarlah ia terkutuk. Maranatha. Ya, terima kasih. Saudara perhatikan, ini dua-duanya yang kita baca itu adalah surat dari satu orang yang sama, Rasul Saul atau Paulus. Kepada jemaat Galatia dia berkata bahwa orang yang berusaha membenarkan dirinya dengan melakukan Taurat, orang itu pasti ada di bawah kutukan Taurat. Karena kalau orang mengharapkan kebenaran dari melakukan Taurat, dia itu harus tekun dan tidak bisa keliru melakukannya, harus terus-menerus. Ya, asumsinya adalah bahwa manusia itu seringkali bisa ya tidak setia, tidak tekun, bisa saja salah, bisa saja gagal. Sehingga akhirnya kegagalan itulah menyebabkan mereka itu
dikutuk. Jadi Taurat ini menjadikan orang terkutuk. Lalu ditambah dengan narasi oleh Rasul Saul bahwa Yesua itu digantung di kayu salib. Dan di dalam kitab suci dikatakan terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Jadi Yesua itu berarti terkutuk karena dia disalib. Ini ayat ini saudara itu memang nubuatan tentang Yesua yang disalib. Meskipun ada penafsiran dari saudara-saudara seberang kita yang terkutuk di kayu salib, kan tidak ada disebutkan namanya kalau itu adalah Yesua Masih. Ya berarti semua orang yang tergantung di kayu salib memang orang yang terkutuk. Dan kalau Yesua dianggap itu tergantung di kayu salib terkutuk, berarti dia terkutuk. Lalu terkutuk kok dijadikan Tuhan? Nah ini repot saudara, ini polemik-polemik yang tanpa disertai pemahaman, itu repot saudara. Jadi debat kusir tidak berkeputusan, terus berkepanjangan, tidak habis-habisnya. Oke, Yesua tergantung di kayu salib, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Maka narasi yang dikeluarkan Rasul Saul adalah karena Yesua itu terkutuk, padahal dia tidak berbuat dosa, padahal dia manusia sempurna, berarti terkutuknya itu bukan karena Yesua, bukan karena dirinya yang bersalah. Lalu dia terkutuk karena apa? Dia terkutuk karena manusia. Kutukan yang seharusnya menimpa manusia ditimpakan kepada dia. Dan itu narasi itu sesuai dengan kitab-kitab para nabi, khususnya kitab Yesaya, nubuatan tentang hamba yang menderita dan sebagainya. Nah, saudara, jadi menurut Rasul Saul, karena Yesua sudah terkutuk bagi manusia, maka barang siapa percaya kepada Yesua, berkat untuk Abraham itu bisa mengalir kepada orang itu. Karena tidak ada kutukan. Ya, karena tidak ada kutukan. Karena Yesus sudah terkutuk bagi semua orang yang mau percaya kepada dia. Nah, masalahnya sekarang Rasul Saul berkata di Korintus sekarang, jemaat yang lain, bahwa orang yang tidak mengasihi Yesus Masih, dia orang yang terkutuk. Dan ini Rasul Saul bukan ngomong kepada orang luar, bukan orang yang bukan Kristen. Kan tidak masuk akal kalau orang yang bukan Kristen lalu Rasul Saul berkata, kamu orang yang bukan Kristen, kamu yang tidak mengasihi Yesus, terkutuk kamu. Loh, orang tidak kenal Yesus, bukan orang Kristen, masa bisa dituntut mengasihi Yesus, betul nggak? Pasti ini surat kepada orang Kristen. Jemaat Korintus kan orang Kristen. Terkutuklah orang yang tidak mengasihi Yesus Masih. Loh, berarti dalam istilahnya perjanjian baru, orang Kristen bisa dikutuk nggak? Bisa nggak? Apakah Yesua yang mati terkutuk itu dengan serta-merta membuat orang Kristen bagaimanapun tingkahnya, dia tidak akan terkutuk? Kan tidak loh. Ternyata kalau kamu tidak mengasihi Yesua, kamu terkutuk. Nah pertanyaannya, mengasihi Yesua itu bagaimana? Dan tidak mengasihi Yesua itu bagaimana? Nah kan itu pertanyaannya. Dan ini yang akhirnya menjadi perdebatan-perdebatan yang hebat. Satu pihak berkata, mengasihi Yesus itu pokoknya dia di hati kita, kita selalu ingat, kita membayangkan, kita selalu memikirkan dia setiap saat. Berimajinasi. Ada orang yang ngomong gitu, ada yang bilang enggak. Kalau mengasihi Yesus itu berarti melakukan semua perintahnya. Lalu perintahnya yang mana? Nah, perintahnya itu kasihlah sesamamu saudaramu seperti aku mengasihi kamu. Itu perintahnya. Yesus kan di dalam Injil Yohanan banyak berkata tentang aku memberikan perintah baru kepadamu. Kasihlah saudaramu seperti aku mengasihi kamu. Nah ini dipegang. Jadi perintahnya itu pokoknya mengasihi. Mengasihi sesama seperti dia mengasihi kita. Oh jadi mengasihi itu terus bagaimana mengasihi saudara itu? Ya macam-macam lah mengasihi saudara itu, masuk nggak ngerti deh. Nah ini jadi perdebatan lagi. Tapi ada satu pihak yang berkata mengasihi Yesus berarti melakukan setiap perkataannya, perintahnya. Persis seperti Yesus berkata di dalam Yohanan pasal 14 ayat 21 dan 23 ya. Kita tolong Moses baca yang keras. Yohanan 14 ayat 21 dan 23.
Siapa yang memegang perintah-perintahku dan memeliharanya, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Aku juga mengasihinya dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ayat 23. Yesua menjawab dia, siapa yang mengasihi aku, ia akan memelihara firman-Ku. Bapakku akan mengasihinya, kami akan datang kepadanya dan akan tinggal bersamanya. Amin. Masih. Jelas sekali, barang siapa memelihara perintah-perintahku dan melakukannya, berarti dia mengasihi aku. Orang mengasihi aku pasti memelihara dan melakukan perintah-perintahku. Perintah-perintah itu Taurat, saudara. Nah, Yesus tidak berbicara tentang satu perintah, tapi perintah-perintah itu jamak. Ada yang berkata, loh, tapi perintah-perintah ini bisa saja mewakili kasih. Meskipun kasihilah, ini bentuknya tunggal. Bukan kasihilah, kan enggak toh? Kasihlah, itu satu kata. Kan kasih itu adalah rangkuman dari semua hukum Taurat. Justru di sini. Kalau kasih adalah rangkuman hukum Taurat, berarti melakukan perintah-perintah Elohim kan melakukan Taurat. Betul nggak? Ya. Lah, jadi masalah adalah entah bagaimana kebanyakan orang Kristen itu berpikir dualis. Mereka membagi perjanjian lama dan perjanjian baru seolah-olah Elohimnya lain. Perjanjian lama itu bapaknya Yesua, itu jahat. Tanda petik ya, jahat. Memberikan hukum-hukum perintah, orang kalau tidak taat langsung dihukum. Tapi Yesua Masih sebagai putra Elohim, anak Bapa. Nah, ini datang dengan memberikan anugerah kasih. Itu sebabnya yang aneh adalah ketika terjadi perdebatan, ketika ada orang Kristen yang melakukan firman yang tertulis di dalam Taurat atau kitab suci perjanjian lama, kitab para nabi, ya. Nah, lalu mereka menuntut orang Kristen yang lain untuk melakukannya. Nah, orang Kristen yang lain ini memiliki pemahaman yang berbeda. Dia selalu membagi perjanjian lama dan baru, seolah-olah itu dari Elohim yang berbeda. Saudara, ini kelemahan dari Trinitas itu ada di sana. Trinitas yang dipahami sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu, ya, satu hakikat atau esensi, tapi tiga perwujudan atau tiga pribadi yang berdiri sendiri-sendiri. Yang ketiganya itu berbeda, tetapi esensinya sama atau hakikatnya sama. Ini jadi masalah di dalam logika orang-orang Kristen maupun orang yang bukan Kristen. Mau tidak mau, ketika mereka berpikir tentang Yahweh Elohim di dalam perjanjian lama, itu seolah-olah adalah bapaknya Yesua. Bapaknya, Elohim Bapak. Lalu Yesua adalah putra Elohim. Jadi mereka akan menjawab, kamu kenapa tidak melakukan Taurat? Dia bilang, Yesua datang tidak mengajar Taurat. Yesua datang 2000 tahun yang lalu, Yesua tidak terlalu banyak ngomong soal hukum. Yesus selalu bilang mengasihi, mengampuni, cuma itu. Nah, saya pengikut Yesus. Saya nggak perlu bingung dengan Taurat. Oh, jadi Taurat ini bukan dari Elohim? Ya Elohim, tapi itu dari bapaknya, Elohim Bapa. Lalu kenapa kok nggak berlaku? Lo berlaku, tapi itu untuk orang Israel. Untuk orang Israel. Yang lucu adalah seorang apologet yang paling terkenal, yang masih muda, yang paling terkenal pokoknya, subscribernya itu paling banyak se-Indonesia. Ketika dia ditanya tentang Taurat, apakah orang Kristen melakukan Taurat atau tidak, dia bilang tidak, Taurat itu hanya untuk orang Israel. Lalu orang tanya, lalu Yesus datang ke dunia itu apa? Yesus datang ke dunia itu untuk menggenapi Taurat. Jadi Taurat ini untuk orang Israel. Jadi Taurat itu gagal dilakukan oleh manusia. Kita semua ini gagal melakukan Taurat. Dia ngomong kita semua gagal melakukan Taurat. Sehingga Yesus menggantikan kita semua. Sehingga kalau kita percaya Yesus, tidak lagi kita perlu melakukan Taurat. Termasuk orang Israel yang percaya Yesus tidak perlu lagi melakukan Taurat. Karena dia sudah menggenapi Taurat, melakukan Taurat menggantikan kita. Tadi dia di depan dia bilang Taurat untuk orang Israel. Tapi ketika bilang Yesus itu datang menggenapi Taurat untuk kita semua karena kita semua gagal melakukan Taurat, loh, itu kan bertentangan dengan argumentasinya sendiri.
Dia bilang Taurat hanya untuk Israel. Orang kafir kan tidak berarti nggak perlu Taurat. Kalau Taurat bukan untuk orang kafir, maka orang kafir tidak bisa dianggap melanggar Taurat. Taurat yang mana yang dilanggar oleh orang kafir? Kalau Taurat hanya untuk orang Israel, lalu berarti Yesus mati untuk menggantikan orang yang gagal melakukan Taurat. Berarti Yesus mati kan hanya untuk orang Israel. Bisa ngerti logikanya? Bisa? Ya. Ini carut marut seperti ini, saudara. Sudah. Itu membuat orang yang mendengar itu tambah bingung, saudara. Ya, tambah bingung. YouTube itu dengan banyaknya orang berbicara dari YouTube, tetapi simpang siur saling bertentangan, itu melemahkan kekristenan luar biasa. Melemahkan di sini bukan dalam arti bahwa banyak orang Kristen jadi murtad, tidak. Tapi orang Kristen terpolarisasi, terkutuk, terkubu, terbagi-bagi dalam kubu-kubu, kutub-kutub tertentu. Orang Kristen kelompok ini percaya doktrin ini, Kristen ini percaya doktrin itu. Pada akhirnya meskipun semua orang Kristen yang jumlahnya miliaran di dunia ini, mereka berkata kami satu tubuh karena kepala satu, hanya Yesus Masiah. Tetapi pada kenyataannya mereka terpecah belah. Kenyataannya kekristenan rapuh luar biasa hari-hari ini. Itu yang saya pelajari dari YouTube. Jadi yang benar yang mana? Nah, karena pemahaman bahwa Yesua itu tidak pernah ngajar. Misalkan ya, ada orang bilang perpuluhan. Ini ada pendeta bilang, enggak, Isa itu tidak berlaku lagi. Itu kan untuk orang Israel. Yesua itu tidak pernah ngajar tentang perpuluhan. Meskipun Yesua pernah ngomong, gitu. Kamu memberi perpuluhan, tapi kasih, keadilan, kesetiaan kamu abaikan. Yesus berkata, yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Justru Yesus di situ menekankan bahwa perpuluhan itu harus, tetapi kasih, kesetiaan dan keadilan itu juga harus dilakukan. Itu satu-satunya perkataan Yesus tentang perpuluhan. Tapi itu orang banyak nggak mau lihat. Mereka bilang, mana Yesus tidak ngajar perpuluhan? Lebih celaka lagi, Yesus tidak pernah ngajar soal makanan. Ini boleh dimakan, itu tidak dimakan. Mana? Yesus tidak pernah ngajar. Inilah saudara yang harus dibenarkan dalam pikiran orang Kristen, saudara-saudara kita itu. Kitab Taurat, kitab para nabi, sejak kitab Kejadian sampai Maleakhi, itu semua yang ngomong itu Yesus Masiah, bukan siapa-siapa. Karena Yahweh Elohim itu ya dia sendiri. Amin. Yahweh Elohim itu ya dia sendiri. Oh bukan, Yahweh Elohim itu Bapa. Tidak. Yesus berkata, tidak seorang pun pernah melihat dan mendengar Bapakku, hanya aku. Sejak Elohim itu berinteraksi dengan manusia di dalam kitab Kejadian, sejak dia menciptakan langit dan bumi, Yahweh Elohim, yang berhubungan dengan manusia itu Yesus Masiah, sang pencipta alam semesta. Tapi namanya itu Yahweh yang ada. Keberadaannya lebih dulu. Baru nanti, saudara, di dalam sejarah keselamatan, ketika dia menjadi manusia, maka secara spesifik namanya adalah penyelamat, sang selamat, juru selamat. Itu sebabnya Yeshua. Saudara kita bilang Yesus kayak kita dulu bilang Yesus, sama yang mereka maksud itu. Mereka bilang Yesus ya sama, Yesus ya Yeshua sama. Tidak usah bingung sama mereka, tidak usah anti. Tapi kalau saudara senang pakai Yeshua, pakailah Yeshua. Kalau nggak enak Yeshua, gak marem, enak Yesus, silakan. Nggak usah bertengkar hanya karena masalah itu, saudara. Yang penting kita ini nggak bilang gitu. Iya, karena itu bukan Elohim kita. Elohim kita itu Yahweh, Bishem, Yesus Masiah. Yahweh di dalam nama Yesus Masiah. Jadi Bapak itu tidak pernah menyatakan dirinya. Yang ngomong dengan Mose 40 hari di Gunung Sinai, itu ya Yesus Masiah. Tapi waktu itu dia belum jadi manusia. Dia hanya dalam bentuk malaikat Yahweh. Yesus jelas berkata, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapakku. Jadi Bapa itu siapa? Bapa
itu adalah roh yang menjadi sumber segala roh, yang tidak seorang pun pernah melihat, mendengar atau bertemu dengan dia sampai kapanpun. Hanya diwakilkan kepada Yeshua HaMashiach sebagai putra Elohim yang tunggal. Cuma itu aja. Nah, ketika orang mengerti bahwa Yahweh Elohim dalam perjanjian lama itu Yeshua. Yeshua itu sudah ngomong sak bajek kerat, saudara. Tahu sak bajek kerat? Sak banyak-banyaknya dia itu sudah ngomong. Nah sekarang ketika sudah banyak ngomong, memberikan hukum, manusia gagal melakukan hukum, dia datang bukan untuk memberi hukum lagi, tapi untuk mengampuni semua kesalahan, menghapus dosa manusia. Dan dia memberi contoh bagaimana menjadi seorang yang hidup menurut Taurat. Gitu. Itu sebabnya dalam perjanjian baru dia tidak perlu lagi banyak ngomong. Itu sudah ada dalam kitab Tauratnya, baca kitab itu, ya. Itu sebabnya Yesus ketika memberikan suatu, bukan perumpamaan ya, tapi suatu kisah tentang Lazarus dan orang kaya. Keduanya mati, Lazarus di bangku Abraham, orang kaya ada di tempat penantian, begitu menderita, bukan neraka ya. Lalu dia bilang, utuslah Lazarus Bapak Abraham, aku masih punya 5 saudara yang ada di dunia ini, hidupnya juga kayak aku itu. Nanti masuk tempat ini menderita, kasihan, supaya Lazarus dibangkitkan dari orang mati. Lalu kalau orang mati yang ngomong, mungkin mereka mau dengar. Apa balas jawaban Abraham? Ada kitab Mose pada mereka. Berarti orang yang melakukan kitab Mose atau Taurat bisa terhindar nggak dari siksaan neraka? Ya bisa. Saudara, kalau saya mau berlogika, logika kekristenan, doktrin kekristenan seringkali dibangun hanya dari satu narasi, satu ayat tertentu, satu perikop tertentu. Itu kalau digabungkan jadi bingung orang. Sebetulnya itu bagaimana toh kekristenan? Ya, pagi hari ini, saudara, itu sebabnya saya akan memperjelas berkat dan kutuk apakah masih berlaku bagi orang Kristen yang hidup di dalam Yeshua HaMashiach, di dalam anugerahnya. Maksudnya orang Kristen, ya, yang ya tentu saja orang Kristen selalu mengklaim dirinya hidup di dalam Yeshua, meskipun itu belum tentu, betul nggak? Kalau hidup menurut teladan Yeshua, hidup seperti Yeshua hidup, mengasihi seperti Yeshua mengasihi, padahal kasih adalah inti dari Taurat. Berarti dengan mengasihi melanggar Taurat nggak? Ya. Kasih adalah intisari atau rangkuman dari perintah-perintah Taurat. Itu yang ngomong Yeshua. Nah, berarti kalau mengasihi kita bisa melanggar Taurat nggak? Nah, berarti Yesus kan tidak melanggar Taurat. Kalau hidup seperti Yesus hidup, karena kasihlah saudaramu seperti aku mengasihi kamu. Berarti Yesus mengasihi itu menurut Taurat, karena kasih itu intisari dari Taurat. Lah bisakah saudara mengasihi saudaramu tanpa engkau peduli dengan Taurat? Nah itu yang ingin saya bagikan pada saudara. Kita akan baca ayat-ayat yang perlu. Ulangan pasal 28. Ulangan pasal 28. Rafael baca. Yang keras ya. Ayat 1 sampai ayat 8. Yang keras. Ulangan 28 ayat 1 sampai 8. Jika kamu mendengarkan dengan baik firman Yahweh Elohimmu, melakukannya dengan setia semua perintahnya yang telah engkau perintahkan kepadamu hari ini, maka Yahweh Elohimmu akan menempatkan kamu di tempat tinggi mengatasi segala bangsa di bumi. Semua berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika kamu mendengarkan firman Yahweh Elohimmu. Diberkatilah kamu di kota dan diberkatilah kamu di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak-anak lembu dan dombamu. Diberkatilah bangkumu dan tempat magelanmu.
Diberkatilah pada waktu kamu masuk dan diberkatilah pada waktu kamu keluar. Yahweh akan membuat musuhmu yang bangkit melawanmu dikalahkan olehmu. Dengan teratur mereka akan datang menyerangmu, tetapi dengan kotak-katik mereka akan melarikan diri dari hadapanmu. Yahweh akan memerintahkan berkat bagimu ke dalam lumbungmu dan kepada semua yang kamu kerjakan. Dia akan memberkati kamu di negeri yang diberikan Yahweh Elohimmu kepadamu. Terus ada tambahan ayat 15. Jika kamu tidak mau mendengarkan firman Yahweh Elohimmu untuk melakukan dengan setia semua perintah dan ketetapannya yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan menimpa kamu. Ya, masih ada 12 kutukan. Pertanyaannya, apakah orang Kristen bisa kena kutukan-kutukan ini? Bisa nggak? Orang Kristen lain bilang nggak bisa, kutukan Taurat itu nggak berlaku lagi, sudah ditimpakan pada Yesus. Sekarang gini, kalau ada orang berkata, oh tidak bisa, apakah berani dia coba hidup sesuai dengan larangan itu? Terkutuklah orang yang membuat patung tuangan, lalu dengan diam-diam menyembunyikannya dan menyembahnya. Saudara berani lakukan itu? Firman berkata terkutuklah. Berani melakukan? Terkutuklah orang yang menggeser atau mengubah batas tanah. Batas tanahnya tetangganya diambil, tanahnya sendiri dibesarkan. Berani nggak? Kalau berani, lakukan. Terkutuklah orang, dikatakan itu banyak itu ayatnya, terkutuklah itu saudara bisa baca di ayat-ayat sebelumnya. Ada 12 kutukan. Terkutuklah orang yang tidur dengan anaknya. Terkutuklah orang yang tidur dengan istri ayahnya. Terkutuklah orang yang tidur dengan saudara ayahnya. Berani lakukan itu. Terkutuklah orang yang tidur dengan binatang. Berani lakukan itu. Oh, saya di dalam Yesus, tidak mungkin terkutuk meskipun saya lakukan itu. Benar. Kalau berani, ya lakukan. Saudara kalau membaca di dalam ayat 8 dikatakan, kalau engkau mendengar dan melakukan dengan setia semua hukum atau Taurat yang kukatakan kepadamu, ini dari Yahweh ya, Mose berkata, maka kamu bukan saja diberkati, tetapi dikatakan bahwa Yahweh Elohim, Bishem Yeshua Mashiach ya, itu akan memerintahkan berkat untuk mendatangi kamu. Loh, ini yang paling disenangi orang Kristen. Bukan kita yang datangi berkat, tapi berkat yang datangi kita. Iya kan? Dalam istilah para motivator, kita bekerja bukan cari uang. Uang yang bekerja untuk memperkaya kita. Kita izinkan uang bekerja untuk kita, bukan kita bekerja untuk uang. Nah itu saudara, gombal kabeh ngomongannya itu saudara. Padahal enggak gitu. Nah kalau biarkan uang bekerja itu maksudnya rentenir, ngutangi orang 1 juta, bunganya berapa? Tidak banyak-banyak, 40%. 1 bulan, jadi 1 bulan dapat 400.000, 40%. Nah ini uang bekerja untuk kita. Ya enggak, bukan uang yang bekerja, uang kamu yang menentukan bunga, ya kon sing kerja. Betul nggak? Nah itu kan gedabrus saudara, omongan seperti itu. Tidak ada uang bekerja untuk kita, nggak ada. Tetap kita yang kerja. Ya, kembali lagi. Dikatakan kalau kamu tidak mau mendengar dan melakukannya, maka kutukan-kutukan ini akan datang kepadamu. Kalau saudara membaca itu, kutukan-kutukannya, saudara baca ya di rumah ya, seluruh pasal ini. Pasal 27, 28, 29, baca saja. Ada kutukan itu terjadi melalui batuk kering. Batuk kering, tahu batuk kering? Batuk tanpa dahak.
itu obatnya fix. Fix itu ditulis untuk batuk kering soalnya. Tapi batuk kering ini sebetulnya TBC, tuberkulosis. Jadi batuk-batuk akhirnya keluar darahnya, nggak ada dahaknya yang keluar darah nanti. Kamu akan kukutukui dengan batuk kering. Aku kutukui kamu bisa kadasen, kudis, kurap, dan tidak akan sembuh. Saudara pernah lihat orang kudisen nggak sembuh-sembuh? Pernah lihat orang batuk, terus batuk terus. Kenapa sih kok batuk terus ini? Banyak selainnya? Enggak. Lalu apa batuk terus? Enggak tahu. Apakah itu bukan kutukan? Pernah lihat orang gila di Tomohon? Yahweh berkata, kalau kamu tidak melakukan firman-Ku, aku hajar kamu dengan kegilaan. Pikiranmu hilang, kesadaranmu hilang, kamu gila. Loh, gila itu ternyata ya bentuk dari kutukan. Loh, tapi kalau orang zaman sekarang nggak mau, saudara. Enggak, gila itu ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Itu bukan karena dia tuh gila terus karena kena kutuk, bukan. Itu bisa diterangkan secara psikologis. Orang ini karena putus dengan pacarnya, syaratnya putus, nggak kuat. Mana sudah mau kawin, wah pacarnya perempuan malah kawin sama orang lain. Harusnya dia tidur sama dia, udah orang lain tidur sama dia. Ada ditulis sama Yahweh, kamu mau menikah tapi justru calon istrimu ditiduri orang lain, itu kutukan yang dari aku. Loh, tertulis di situ, nanti kamu baca di rumah. Jadi gila loh dia. Loh, itu ya bentuk dari kutukan. Banyak kutukannya. Nah, tentu saja manusia modern melihat kecelakaan, sakit penyakit. Nah, manusia itu merasa dirinya dengan teknologi dan pengetahuan sains yang semakin maju. Mereka itu nganggap dirinya kayak Tuhan. Mereka bilang, mana ada kutukan. Ini Neuralink itu, saudara, itu chip yang ditanam di otak. Ini terus dikembangkan agar apa? Orang buta itu bisa lihat. Jadi manusia itu matanya buta itu karena lensanya. Yang lihat kan bukan mata tapi otak. Nah, lensa ini nanti bisa dibuat lensa buatan. Misalkan dikasih kamera, kamera itu kan baca lensa. Nanti dihubungkan ini nanti dengan semua sensor-sensor di otak manusia yang di daerah penglihatan. Oh, nanti dia bisa melihat. Ini masih dikembangkan. Manusia itu tambah hari tambah merasa bahwa tidak ada yang namanya kutukan. Tuhan itu nggak ada kok. Mana ada Tuhan? Lu terus terang, saudara, saya itu kalau mikir tentang Tuhan ya, Elohim, saya itu lebih seneng kalau dia itu nggak ada. Lu sungguh, saya lebih seneng kalau dia itu nggak ada. Soalnya kalau dia ada, kenapa dia harus ada? Boleh ya? Kalau kamu tidur ya, mau tidur, terus ada orang di kamarmu berdiri ngeliat kamu, bisa tidur nggak? Apalagi orang itu nggak kamu kenal, wis ngono medeni, bisa tidur nggak? Kadang-kadang ada tuh, ya, waktu saya konseling itu macam-macam, saudara. Tidur itu, saya kalau tidur itu ya ngadep tembok itu, membelakangi ruangan itu, saya takut, Pak. Kenapa? Takut siapa tahu ada orang lihat saya, punggung saya. Jadi saya mesti ngadep ke ruangan yang besar, memunggungi tembok saya. Lu sopor nang tembok ya ono ya. Ya waktu saya retreat saudara di Salatiga, waktu saya retreat di Salatiga, ya, saya diletakkan di kamar yang besar, bangunan Belanda. Kamar mandinya gede, nggak ada bathtubnya, tapi kuno, saudara, sudah bukan keramik tapi tegel-tegel zaman kuno itu sekolah guru kayak PGRI itu. Ruangannya disewa itu untuk retreat 3 hari 3 malam. Nah, saya itu harusnya dengan pendeta Yokalok, tapi ternyata pendeta Lukas itu berhalangan, tidak jadi. Ya. Dulu saya sering kalau retreat itu tuh jadi pembicara sama-sama dengan Om Yokalok ya. Tapi saat itu dia berhalangan 1 atau 2 hari gitu terlambat, jadi saya tuh tidur sendirian.
Mereka itu si panitia itu laki-laki bilang, Pak Elisa mau ditemani. Ditemani maksudnya, lah ini kan gede, ini ranjangnya ada 3, siapa tahu Mbak Elisa butuh teman. Oh enggak, saya kalau tidur enggak butuh teman, saya mesti sendirian kalau tidur. Oh gitu, kenapa sih? Lo enggak takut Pak? Takut. Lo takut memang ada apa? Lo enggak, soalnya di kamar ini Pak ada siswi gantung diri. Kami ini sudah 2 kali retreat di sini, enggak ada yang berani tidur sini karena waktu itu kami tidur di punggung kami itu kami noleh ada cewek mendelik ngeliat ini. Jadi Pak Elisa enggak takut? Enggak usah. Cewek opo sih Pak? Saudara itu jadi, saya kok cerita ini? Apa hubungannya? Itu tadi loh. Enak loh kalau tidur itu merasa ada yang ngeliat. Nah Elohim itu katanya maha hadir. Kamu di mana-mana loh dipenolong gitu. Enak. Enak. Kalau kerja diawasi bos terus, enak nggak? Bos nggak ngelencer bos. Bos itu loh istrinya diantar beli tuntutan bos. Sudah beres bos, tinggal aja nanti kita kerja selesai. Padahal alasannya itu modus saja karena dia nggak mau enak. Nggak bisa nyuri waktu, betul nggak? Ya bisa enak-enakan, kalau dilihat kok jadi kikuk semua gitu saudara. Kalau nggak ada Elohim, nggak ada yang lihat kita, rasanya bebas ya. Iya kan? Lebih senang kalau dia nggak ada. Karena kalau dia itu ada, pertanyaan nomor 1 yang keluar dari benak saya, untuk apa dia itu ada? Terus kedua, kalau dia ada, lalu dia tahu hidup saya seperti ini, apa yang mau dia lakukan terhadap saya? Terus yang paling hebat, yang membuat otak itu kayaknya mau pecah, kalau dia ada itu, adanya dari mana? Betul nggak? Betul nggak? Ya. Jadi kalau saya ini pribadi, cenderungnya itu ateis, saudara. Papi saya dulu ateis. Gennya itu ada, saya kan anaknya. Kecenderungan saya itu ateis, nggak mau percaya Tuhan itu ada. Kalau kau harus mempercayai kata Tuhan, karena Tuhan bagi saya itu hanya suatu kecerdasan yang ada di alam semesta, yang membuat kita semua jadi seperti ini. Meskipun pikiran seperti itu pasti pikiran yang paling bodoh dari orang yang anggap dirinya pintar. Kalau ada suatu kecerdasan yang hebat yang bisa membuat kita seperti ini, nah kecerdasannya itu dimiliki oleh siapa? Apakah kecerdasan itu sesuatu yang hanya bisa dibayangkan sebagai suatu energi yang tidak bisa dilihat? Kecerdasan seperti itu ada nggak? Toh kita melihat bahwa kecerdasan itu ada, pasti ada wadahnya. Bisa ngerti? Manusia itu cerdas, binatang cerdas, tumbuhan cerdas. Minim, semua itu ada wadahnya. Bisakah kecerdasan itu tanpa suatu tanpa suatu wadah, ya? Tanpa suatu materi dalam bentuk apapun yang mewadahi kecerdasan itu? Itu sulit, nggak bisa saudara temukan. Bahkan ada hal-hal yang batu misalkan, apakah batu itu cerdas? Pernah lihat batu cerdas? Ditanya kok. Menurut saudara batu itu cerdas atau enggak? Enggak. Air itu cerdas atau enggak? Air itu cerdas enggak? Cerdas kalau air. Paling cerdas kalau air. Aneh ya? Apa bedanya air dengan batu? Batu itu mengandung air, air tidak mengandung batu. Itu bedanya. Bisa ngerti? Loh, air kok bisa cerdas ya? Loh, paling tidak kecerdasan air itu ada di dalam air, ada materinya tuh. Lalu kalau Elohim itu disebut hanya kecerdasan, lalu apa materinya?
untuk mewadahi kecerdasannya? Itu harus dipertanyakan. Itu sebabnya orang ateis yang tetap berkata bahwa Tuhan itu tidak ada. Yang ada hanya kecerdasan alam semesta. Ya, menurut saya itu orang bodoh. Bagaimana kita bisa mengklaim atau tahu bahwa ada suatu kecerdasan tanpa materi yang menjadi wadahnya? Itu tidak mungkin. Nah, kembali lagi saudara, kalau kita ini saudara percaya bahwa Elohim ada, nah ini ya. Siapa yang percaya kalau Elohim ada? Benar. Kok percaya kalau dia ada? Itu jadi pertanyaan berikutnya. Kok percaya kalau dia ada? Bahkan sebelum saudara digembalakan di sini kan percaya loh kalau Elohim ada. Sebelum saya mendengar argumentasi saya, statement saya tentang ateisme dan sebagainya, lah, saudara kok bisa percaya kalau Elohim ada? Pernah nggak bertanya, kenapa saya percaya? Enggak. Hah? Menurut saudara enak dia ada atau enak dia tidak ada? Ya? Enak ada atau enak tidak ada? Saudara tahu, satu-satunya agama yang memiliki kitab suci dan yang menyebut nama Elohim atau Tuhannya itu dengan nama yang ada, itu ya cuma Taurat itu. Cuma Taurat, nggak ada yang lain. Agama apapun itu tidak ada kitab sucinya. Oh, nama Tuhan itu adalah yang ada. Ya, nggak ada. Yahweh yang ada, Hayah sang ada, nggak ada. Mereka nggak punya. Juga lalu yang ada ini menjadi juru selamat. Itu ya cuma dalam kitab suci kita. Kitab suci lain tidak ada. Nah, saudara, lalu sebetulnya itu saudara bisa nggak percaya kalau kitab suci ini benar-benar benar? Nah, kalau ini benar-benar benar, percaya nggak? Dari mana saudara percaya? Apakah waktu nulis ini saudara tahu? Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan, Bilangan. Yang nulis katanya Mose. Setelah Mose mati diteruskan sama Yosua atau siapa? Itu kan konon katanya. Kan kita nggak tahu siapa yang nulis. Lah dia nulisnya ngarang berdasarkan hikmat Mesir. Karena Mose itu dididik dalam segala hikmat orang Mesir yang sangat heretis, agama rahasia yang luar biasa, paling hebat di zaman itu. Saudara kok yakin kalau yang ditulis ini semua dari Elohim, Yahweh Elohim? Di dalam kitab Kejadian pasal 4 dikatakan bahwa sejak Enos dilahirkan, sejak itulah Elohim dipanggil dengan sebutan Yahweh. Lah, siapa tahu sebutan itu hanya sebutan yang diciptakan oleh orang-orang zaman itu. Karena ada pendeta bahkan yang ngomong seperti itu. Itu Yahweh itu nggak perlu dibingungkan. Itu kan ciptaannya orang zaman dulu. Ketika menyebut nama Tuhan itu disebut Yahweh. Padahal di dalam kitab Keluaran ketika Elohim menyatakan dirinya kepada Mose dalam Keluaran pasal 3, dia akulah Yahweh. Itulah sebutanku untuk selama-lamanya. Jadi dia yang menyatakan aku ini Yahweh, bukan karangan manusia. Lalu bagaimana ini? Bagaimana, apa tidak bingung kita? Mana yang harus kita percaya? Saudara bisa percaya ini kitab suci ini paling benar, berarti agama Kristen paling benar, kayak gitu ya. Tapi saudara kita Muslim bilang Al-Quran paling benar. Orang Buddha bilang agamanya paling benar, kitab sucinya paling benar, kitab Veda dan sebagainya, Tripitaka, Hindu dan sebagainya, dia bilang itu paling benar. Agama yang lain lagi punya kitab sucinya sendiri-sendiri lagi, termasuk sampai kebatinan, nganggap dirinya paling benar. Lalu yang sungguh-sungguh benar yang mana? Nah, Rasulullah berkata, seluruh makhluk, ya,
Semua manusia berbeda agamanya, berbeda pendapatnya tentang Tuhan, berbeda konsepnya tentang kehidupan, bahkan kehidupan sesudah mati. Bisa berbeda, tetapi satu hal yang sama yang menimpa semua makhluk hidup. Semua menderita oleh beratnya tekanan dan berusaha dan mengharapkan suatu ketika ada pembebasan. Dan mereka yakin kalau mereka adalah anak-anak Elohim yang sejati, maka mereka akan terbebas dari kemah tubuh yang melelahkan ini. Itu secara universal dimiliki oleh semua manusia dengan semua latar belakang kebudayaan dan agama apapun. Itu yang tidak bisa disangkal. Seperti Rasul Saul berkata, semua manusia, maksudnya wanita, merasakan rasa sakit bersalin yang sama. Meskipun rasa sakit bersalin sekarang sudah direkayasa oleh dunia kedokteran melalui operasi bedah sesar. Betul? Kalau sudah di bedah sesar kan rasa sakitnya nggak ada, karena itu di analgesik, di patira, iya, disuntik untuk tidak terasa, nggak mati rasa. Nah, berubah lagi, peradaban berubah, sains berubah, maka kebenaran-kebenaran yang dulu dimaknai sebagai sesuatu yang memang harus, keniscayaan yang harus terjadi, itu nggak terjadi. Kalau orang dulu kehabisan darah, misalkan Raja Ahab kena panah sembarangan, serampangan, kena das, wah langsung bawa aku kembali ke rumah, ke istana, keluar dari medan pertempuran. Tapi ini darahnya terus keluar ya, no? Ini kalau sekarang kena panah wire, bawa aku ke UGD, bukan ke rumah, betul nggak? Dan di sana langsung ditransfusi darah. Darah habis nggak masalah, ada darah yang lain yang diberikan. Loh, ini peradabannya beda, sainsnya beda. Akhirnya kalau dulu Elohim itu membunuh Ahab, itu kan Yahweh yang bunuh Ahab itu. Dia dikutuk karena dia bunuh Nabot melalui panah sembarangan. Dia sudah nyamar, pakaiannya itu dia nyamar jadi prajurit biasa, tidak mau pakaian kerajaan. Kalau seorang raja kelihatan dipanah duluan, bisa ngerti ya? Jadi dia sudah nyamar. Nah, lalu dikatakan dalam kitab suci, pasukan musuh itu sembarangan aja mana pokoknya. Kena. Ya malaikat itu yang hidup, des, memang mau dihukum dia. Tapi kalau hukuman itu terjadi zaman sekarang, Elohim yang hukum. Tapi ada, kalau kehabisan darah, ternyata bisa transfusi darah, bagaimana? Kalau ada orang dihukum kena stroke, atau akibat dia kesalahan makan dan sebagainya. Lalu ternyata alat-alat maju jantung, memberi oksigen, bahkan cuci darah semua disiapkan. Dan dia bisa tetap hidup. Ada orang koma itu sampai 40 tahun ada, saudara. Tapi nggak mati, karena jantungnya terus berdetak. Karena ditopang oleh alat bantu kehidupan. Lalu apa berarti hukuman Elohim itu tidak berjalan? Sekarang kalau Elohim menghukum seseorang dengan penyakit yang membawa kematian, orangnya nggak mati tapi koma 40 tahun. Saya tanya kepada saudara, kalau saudara dan saya itu dihukum mati oleh Elohim, jantungnya putus, stroke, saudara milih langsung mati atau milih dibantu alat-alat penopang kehidupan sampai tahunan saudara tetap hidup, ngabis no duit, ngabis no dunyomu? Saudara milih yang mana? Milih yang pertama atau kedua? Berarti saudara lebih milih jatuh ke tangan Elohim. Tidak usah campur tangan manusia untuk menolong Anda, betul? Pinter berarti saudara ini. Jadi kalau melalui penyakitmu, Elohim mau menghukum kamu, ngapain kamu ke dokter BPJS? Tak balik, saudara. Hah? Bagaimana? Apakah tidak ada pilihan yang lain, Pak? Kita ini manusia kan harus berusaha, Pak. Elohim kan turut bekerja, Pak, dalam segala hal. Kalau turut bekerja berarti kita akan juga bekerja, Pak.
Maksudnya Elohim turut bekerja itu bukan kita ini karena bekerja melakukan sesuatu maka dia ikut-ikutan bekerja, bukan. Maksudnya turut bekerja di sini dia ikut campur dalam situasi keadaan apapun yang sedang menimpa atau yang sedang kita alami. Gitu loh saudara. Itu tepatnya pengertiannya seperti itu. Jadi sekarang kalau di zaman ini ada orang dihukum dengan penyakit. Misalkan tak hukum kamu dengan kegilaan, maka diletakkan di rumah sakit jiwa, iya toh? Di rumah sakit jiwa itu ada yang 30 tahun, 25 tahun, 35 tahun ya gak mulai-mulai. Karena diobati terus, dan obat sakit jiwa itu membuat orang juga sakit jiwa. Ada orang batuk kering gak sembuh-sembuh, bagaimana? Diobati terus gak sembuh. Tapi ya ke dokter terus. Apakah bisa bahwa hukuman Elohim yang ditentukan ribuan tahun yang silam di dalam Taurat, katakan 3.500 tahun yang lalu, ketika Elohim itu menghajar manusia dengan kutukannya, tetapi karena manusia zaman sekarang ini memiliki teknologi dalam bidang kesehatan yang luar biasa, maka tentu saja semua kutukan-kutukan itu akan ditanggapi dengan kemajuan teknologi, betul nggak? Betul nggak? Dengan kemajuan teknologi. Dan pertanyaannya, apakah ketika kemajuan teknologi itu bisa menghandle, paling tidak bisa menahan kutukan itu, maka berarti kita bisa melawan apa yang sudah ditakdirkan Elohim. Apakah berarti seperti itu? Ataukah Elohim mengizinkan bahwa melalui sains, melalui pengetahuan, manusia dengan segala kemampuannya diizinkan, silakan. Kalau kamu mau kutukan yang terjadi ini kamu lawan, silakan. Asal saudara tahu bahwa ada kutukan yang itu yang bisa dilawan. Ketika Esau tidak mendapatkan berkat, artinya terkutuklah bumi karena engkau. Bumi tidak akan menurunkan embun. Bumi tidak akan menumbuhkan hijau-hijauan. Terkutuk bumi karena engkau. Karena kamu sudah menjual hak sulungmu. Kamu hidup di padang pasir dengan pedang. Tetapi kalau kamu berusaha keras, maka kutukan itu yang disebut kuk yang ada di pundakmu itu bisa engkau singkirkan. Itu yang ngomong ayahnya, bisa. Betul nggak? Ada kutukan yang bisa disingkirkan oleh upaya manusia yang luar biasa. Pertanyaannya, bisakah dengan dunia kedokteran, dunia medis yang hebat, kita bisa melepaskan diri dari kutukan yang terjadi? Jawabannya, bisa. Tetapi jawaban pertanyaan berikutnya adalah, kalau bisa dihandle dengan pengetahuan dan sebagainya, tujuannya itu apa? Nah, disinilah Elohim itu turut bekerja. Adalah suatu anugerah yang luar biasa ketika kita hidup di zaman ketika peradaban dan sains itu luar biasa. Sehingga orang yang terkutuk pun, dia seolah-olah mendapatkan kesempatan yang kedua, kesempatan ketiga untuk memperbaiki dirinya. Dan melalui dunia medis, melalui dokter, melalui obat, melalui penanganan-penanganan dengan alat-alat bantu kehidupan, manusia dimungkinkan ketika terkutuk pun dimungkinkan untuk bisa memperpanjang hidupnya. Pertanyaannya, untuk apa dia memperpanjang hidupnya? Kalau Elohim turut bekerja juga melalui sains, dan saya yakin dia turut bekerja di sana, tujuannya cuma satu, supaya manusia itu kembali kepada jalan yang benar. Ya, di dalam ayat-ayat yang dibaca tadi, supaya kamu tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi hidup sungguh-sungguh mentaati, mendengarkan dan memelihara semua yang ku katakan kepadamu, yaitu Torah. Nah, saudara, itu yang ingin saya katakan pada saudara pagi hari ini. Kutukan tetap berlaku. Nah, kalau saudara berani-beranian tidur sama binatang, saudara pikir aman, tidak ada kutukan di sana. Lu ya terkutuk. Saudara, terus ada terkutuk
Terkutuklah anak yang tidak menghormati ibu bapaknya. Loh, itu ada di situ. 12 kutukan itu ada di Ulangan 28 itu. Saudara baca ya di rumah. Terkutuklah anak yang tidak menghormati dan tidak menghargai ayah dan ibunya. Kamu pikir kamu hidup di zaman anugerah, lalu kamu tidak menghormati orang tuamu, kamu bebas dari kutukan? Kamu bilang aku ada di dalam Yesus. Kalau kamu di dalam Yesus, kamu pasti menghormati orang tuamu. Yesus sampai tergantung di kayu salib itu, yang dipikiri orang tuanya. Betul nggak? Betul nggak? Dalam sejarah kehidupan Yesus, dia hidup itu untuk keluarganya. Dia meneruskan ayahnya Yosef sebagai tukang kayu. Dia menghidupi ibu. Kalau sampai punya adik-adik atau ponakan yang lain, semua dihidupi. Dan ketika digantung di kayu salib, Yesus tahu bahwa Yesus sebagai tukang kayu tidak kaya. Tidak kayak tukang kayu atau pemborong kayu zaman sekarang punya somil, ya. Yesus hanya tukang kayu sederhana, pekerja kasaran yang mungkin gajinya cuma harian. Dia tidak bisa beli rumah untuk ibunya. Ibunya sudah janda. Tetapi muridnya yaitu Yakub dan Yohanan, anak-anak Zebedeus itu orang-orang kaya. Itu sebabnya di kayu salib Yesus berkata kepada murid yaitu Yohanan, mulai sekarang dia ibumu, ibu itu mulai sekarang anakmu. Nah, dikatakan dalam kitab suci sejak hari itu Maria atau Miriam tinggal bersama murid yang dikasihi yaitu Yohanan. Sampai di kayu salib, Yesus itu tetap berpesan untuk orang tua. Anak zaman sekarang kurang ajar. Anak zaman sekarang tidak tahu diri. Saudara tahu, waktu saya ke Surabaya barusan, yang tinggal cuma mami saya. Papi saya sudah bersama Yesus. Dulu saya, ketika saya ditahbiskan untuk menggantikan papi di tempat ini, saya berlutut dan papi menumpangkan tangannya di atas kepala saya. Nah, entah bagaimana suatu ketika saya ke Surabaya, saya itu digerakkan oleh Elohim. Dulu kamu ditumai tangan itu cuma papi, mamimu kan tidak pernah ikut. Dan mami itu adalah orang tua yang sangat saya hormati dan saya kasihi. Nah, itu sebabnya sebelum saya pulang, ya, itu tahun lalu itu, saya berlutut mencium lutut mami saya, "Mi tolong tumpangi tangan." Nah, ditumpangi tangan, mami berdoa, "Berkati saya." Saudara, saya tidak pernah merencanakan itu. Itu tiba-tiba saja saya diperintah seperti itu. Karena apalagi dalam kabar mempelai, yang namanya istri pendeta itu cuma istri. Dia tidak punya hak untuk menumpangi tangan, enggak ada. Kecuali kalau gereja GPDI itu gembalanya wanita, ya, berbeda. Tapi saya tidak pernah mengizinkan wanita menumpangkan tangannya di atas kepala saya. Enggak, seumur hidup enggak pernah ada pendeta siapapun. Tapi untuk mami, Elohim yang memerintahkan saya. Dan saya didoakan dengan sungguh-sungguh. Ketika itu saya merasa lega. Itu sebagai tanda menghargai ibu saya. Mungkin secara pengetahuan, secara tutur kata, apalagi khotbah, saya tidak bisa dibandingkan mami saya. Kecerdasan dan sebagainya mungkin tidak bisa. Tapi apa hubungannya itu dengan berkat? Orang tua itu punya otoritas untuk memberkati anak-anak. Itu sebabnya siapapun saudara yang masih punya orang tua, jangan pernah meremehkan orang tua. Kalau tidak, terkutuk kamu. Ditambah bukan hanya orang tua, tapi penatua yang menggembalakan dengan susah payah harus 2 kali dihormati. Dihormati itu bukan mantu-mantu ini.
Dihormati itu apa yang dikatakan, dilakukan. Itu menghormati. Kalau saya pesan kepada seseorang mulai sekarang, jangan minum kopi ya, lakukan. Mulai sekarang jangan makan lombok, lakukan. Kalau saya bilang jangan tidur malam, diatur waktunya, lakukan. Itu bentuk penghormatan. Menghormati saya itu bukan kalau ketemu saya, kamu niru orang Jepang, ya jadi 90 derajat gini, ya, kepalamu seret. Enggak, bukan itu yang saya minta. Kamu melakukan enggak apa yang saya katakan? Itu menghormati saya. Seperti pagi ini saya lihat saudara menghormati saya, karena tidak ada yang ngantuk. Enggak seperti minggu-minggu lalu, 5 orang lebih pasti ngeliu. Ini saya lihat dari tadi, seger terus. Apa berharap jam 8 selesai? Enggak ke gereja seminggu sekali ngantuk, kamu itu sebetulnya apa? Hah? Mau tak jadi no ganjele lemari kayak kura-kura? Kalau di Jawa itu orang pelihara kura-kura itu saudara. Ada lemari 4 kakinya toh. Ada kura-kura yang 20 cm itu 4. Memang ditindis oleh kaki-kaki meja itu. Loh dia bisa hidup loh bertahun-tahun kayak gitu. Nyamuk datang dimakan, nyamuk datang dimakan. Tambah gede loh kura-kuranya. Jadi kalau gedenya nggak sama, nanti lemarinya agak miring-miring, nggak seimbang. Itu di Jawa itu sering gitu, itu zaman saya kecil dulu. Mau jadi kayak gitu saudara. Enak jadi kura-kura dijadikan landasan lemari, enak nggak? Hah? Nggak ada kebebasan toh? Turu terus kura-kura, kepalanya masuk terus. Begitu malam hari ada nyamuk banyak mulai keluar, tapi dia tidak bisa ngejar karena nyamuknya gak kena, ya dia tidak bisa apa-apa, saudara. Kasihan ya. Kayak orang kalau ada dalam kutukan ya itu dipasak di satu posisi, berkat lewat, ngiler dia, berkatnya nggak datangi dia, cuma numpang lewat. Bagaimana perasaannya? Itu sebabnya jangan tidur. Dengar firman seminggu sekali kok tidur, saudara. Jadi kembali lagi. Kalau saudara melakukan semua larangan-larangan itu, kira-kira terkutuk nggak? Di sini ada yang yakin kalau berani sama orang tua tidak dikutuk, angkat tangan. Berarti kamu berani luar biasa memang. Tidak cuma berani sama orang tua, berani sama Yahweh, angkat tangan. Siapa yang yakin kalau menghargai, menghormati orang tua akan diberkati? Angkat tangan. Berarti masih berlaku nggak kutukan dan berkat? Kalau ada orang yang bilang, oh enggak, Taurat itu enggak berlaku lagi ancamannya, kutukannya, saya cuma tertawa. Saya pasti tanya sama dia, ya kan gitu lakukan aja, semuanya dilarang. Saya kepingin tahu kuatmu sampai seberapa. Gampang, enak, enggak usah debat soal doktrin. Ya sudah, lakukan saja. Kalau memang enggak ada kutukan, kalau di dalam Yesus sudah enggak ada kutukan, mau berkat. Justru berkatnya itu datang, berkatnya itu diperintahkan datangi kamu. Itu kalau kita ini benar-benar mentaati semua yang difirmankan. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh itu. Terkutuklah orang ini gini, tapi orang yang melakukannya, yang menjauhi semua kutukan itu, mereka akan diberkati. Jadi berkatnya itu tidak berdiri sendiri, saudara. Tidak mungkin ada berkat tanpa kutuk. Tidak mungkin diberkati kalau tidak menjauhi kutukan. Nah kalau kamu deketi kutukan, ya berkatnya tidak ada. Tapi kalau kamu menjauhi kutukan, ya datang berkat. Jadi contohnya, terkutuklah anak yang tidak menghormati orang tua. Nah kalau kamu sengaja tidak menghormati orang tua, tidak menghargai, itu kamu berarti ulo marani gepok, saudara. Tahu ulo marani gepok?
peribahasa orang Jawa, ular mendatangi tongkat kayu untuk mukul kepalanya, mati. Masalahnya itu bukan kutukan atau berkat itu bisa datang ke kita atau tidak. Pertanyaannya, yang kamu datangi siapa? Kamu datangi kutukan atau datangi berkat? Ketika kamu tidak mendatangi kutuk, artinya menjauh dari kutukan, menjauh dari semua firman yang terkutuklah kalau kamu gini, terkutuklah kalau kamu gini. Wah, aku tidak mau, kita jauhi. Saat itulah berkat itu akan diperintahkan datang kepadamu. Amin. Amin. Ya. Sebelum menutup pagi hari ini, Rasul Saul berkata, orang yang mengharapkan kebenaran dengan melakukan Taurat, terkutuklah dia. Saya bilang, amin. Mengapa? Dasar atau alasan bagi orang Yahudi. Ingat, Rasul Saulus ngomong itu kepada orang Galati yang waktu itu mulai digoreng-goreng oleh orang-orang Yahudi yang mengaku dirinya sudah Kristen tapi sangat Yudais. Mereka digoreng-goreng gitu, jemaat Galati. Salah satunya adalah, loh, kamu percaya Yesus selamat? Enggak cukup, kamu harus disunat. Harus sunat. Nah, ini yang sedang dilawan oleh Rasul Saul. Rasul Saul itu bukan melawan hukum-hukum Taurat yang lain, seperti jangan berzina, jangan mencuri, jangan tidur dengan binatang. Bukan. Yang dia lawan itu masalah sunat waktu itu. Itu sebabnya dalam surat-surat yang lain dia berkata sunat, tidak bersunat di dalam Yesus nggak ada bedanya. Yang gitu. Nah, lalu yang celaka adalah ketika orang Yahudi dengan Taurat itu, mereka jadikan melakukan Taurat sebagai dasar untuk hidupnya diberkati. Itu pasti terkutuk. Karena alasannya, motivasinya dan berkat selalu yang finansial. Tetapi kalau dasar kita melakukan Taurat karena kita mengasihi Yesus, siapa yang bilang kalau itu terkutuk? Justru kalau melakukan Taurat dasarnya adalah karena mengasihi Yesus, maka kamu hidup dalam anugerah. Amin. Itu yang benar, saudara. Bukan debat kusir, polemik-polemik yang berkepanjangan. Orang Kristen itu tidak perlu melakukan Taurat. Bukan itu. Semua itu dasarnya apa? Kalau kamu melakukan Taurat, itu dasarnya melakukan Taurat adalah agar kamu dibenarkan. Ya terkutuk kamu, karena tidak mungkin manusia itu bisa melakukan Taurat itu 100% tanpa salah. Tetapi kalau dasarmu melakukan Taurat karena engkau mengasihi Yesus, maka engkau tinggal di dalam Yesus mengasihi. Itu yang dikatakan oleh pemazmur, orang benar sekalipun dia jatuh bahkan 7 kali, tetapi tangan Yahweh menopang dia dan dia akan bangkit kembali. Di dalam menghadapi kehidupan, kita bisa terjerembab, kita bisa salah, kita bisa melanggar apa yang Taurat katakan jangan, itu bisa kita langgar, entah sadar atau tidak. Tetapi ketika kita lakukan Taurat itu bukan untuk membenarkan diri, tetapi karena aku mengasihi Yesus, maka engkau akan berusaha kembali untuk dapat melakukan Taurat itu dengan lebih baik lagi. Betul? Betul? Ketika suami istri saling mengasihi, maka bukan berarti suami istri nggak bisa saling menyakiti. Oh, bisa. Justru kalau saling mengasihi, itu potensi yang paling hebat untuk menyakiti seseorang adalah orang yang kita kasih dan orang yang mengasihi kita. Itu sebabnya potensi yang paling hebat yang bisa saudara sakiti dalam hidupmu adalah Yesus Al-Masih. Karena dia memberikan nyawanya untuk mengasihi kita. Potensi yang paling hebat untuk kita sakiti adalah Yesus itu. Karena dia memberikan nyawanya untuk kita. Tetapi justru karena dasarnya adalah kasih, maka sekalipun kita tidak setia, Rasulullah berkata, sekalipun kita terjerembab, sekalipun kita hidupnya melawan atau tidak taat kepada Taurat, tapi
ada kasih, maka saudara diangkat kembali. Amin. Amin. Tetapi kalau dasarnya itu agar engkau diberkati, itu tidak ada kena mengena dengan Elohim, maka kutukan yang akan mendatangi kamu kalau kamu gagal. Tetap dunia tetap berjalan seperti itu. Firman itu tidak pernah berubah, satu titik pun tidak pernah berubah. Lebih mudah langit dan bumi lenyap dibandingkan satu titik dari Taurat itu dibatalkan. Itu Yesus yang ngomong. Yahweh memberkati saudara semua. Haleluya. Yang bersama Kudus silakan maju. C. Bila ku renungkan kasih Bapa. Yang bersama Kudus silakan maju ke depan. Bila ku renungkan kasih Bapa, betapa besar dalam hidupku, ku tak harus membayarkan pengorbananmu, semuanya demi keselamatanku. Ku dipelihara dalam kasih-Mu, Kau perhatikan kehidupanku. Yesus selalu mencukupi kebutuhanku, berikan damai dalam hidupku. Terima kasih Bapak. Meteraikan setiap kebenaran-Mu dalam kehidupan kami. Roh-Mu sendiri berbicara atas setiap pribadi kami. Bawa kami pada seluruh kebenaran. Diberkati kami melalui daging dan darah anak domba Elohim. Diberkati saudara kami akan melayani kami. Melalui ini semuanya kami boleh disatukan secara nyata pada firman yang dapat kami pegang, kami raba, bahkan kami nikmat. Terima kasih. Puji syukur hanya bagi Elohim kami. Demi nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Bila ku renungkan kasih Bapa, betapa besar dalam kasih hidupku, ku tak harus membayangkan pengorbananmu, semuanya demi keselamatanku. Dipelihara dalam kasih-Mu, Kau perhatikan kehidupanku. Yesus selalu mencukupi kebutuhanku dan memberikan damai dalam hidupku. Merasakan semuanya tanpa Yesus hidupku tak berarti. Terima kasih atas anugerah-Mu Elohim, kasih yang Kau berikan dalam kasihnya Kau berikan dalam hidup. Terima kasih akan anugerah-Mu, kasihnya Kau berikan dalam hidup. Kasihnya Kau berikan dalam hidup.
Haleluya, angkat roti lebih tinggi dari kepala. Pada malam, saat perjamuan malam yang terakhir, sebelum Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memberkatinya, lalu memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah dagingku, tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah roti ini, yaitu dagingku. Sebab barang siapa memakan dagingku atau roti ini, dia tidak akan mati, tetapi hidup selama-lamanya. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan daging anak domba Elohim? Amin. Demi nama Yesus kita makan. Semua bersyukur, terima kasih. Terima kasih untuk tubuh kehidupan yang diserahkan bagi kami. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala. Demikian juga sesudah makan, Yesus mengambil cawan anggur, mengucap syukur, memberkatinya dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang diserahkan bagi kami. Darah yang menghapus setiap dosa dan kesalahan. Darah yang telah membarui hubungan dan mempersatukan kita kembali dengan Elohim Bapa kita. Terima kasih. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kalian memberitakan kematianku sampai aku datang kembali. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah anak domba Elohim? Amin. Demi nama Yesus kita minum. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Janji yang dapat dilihat, janji yang dapat kami pegang, kami makan dan kami minum. Engkau Elohim yang menepati janji, bahkan sampai beribu-ribu keturunan. Terima kasih, terima kasih. Engkau mengutus berkat-Mu mendatangi kami semua. Kami yang selalu memelihara, mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Diberkati anak sekolah minggu remaja muda akan beribadah, dan jemaat akan kembali pulang. Kau memberkati, satukan kami, kembalikan di hari berikutnya, di minggu mendatang, dengan keadaan yang terus berlimpah kebaikan. Kasih karunia rahmat anugerah Bapa selalu melimpah dalam hidup kami. Damai sejahtera Yesus Hamasi yang memenuhi jiwa roh kami. Urapan Roh Kudus memberi sukacita keselamatan kami. Segala puji syukur hanya bagi Elohim kami, demi nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat rahmat-Mu, buat pendamaian oleh Guru-Guru. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat rahmat-Mu, terima kasih buat janji-Mu. Terima kasih buat janji-Mu. Shalom.